untuk menghasilkan perubahan budaya komunikasi yang baik yang meliputi keseluruhan suatu organisasi adalah prasyarat untuk memperoleh kesuksesan. Nggak bisa. Biar nggak double suaranya gimana? Nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Suaranya balapan katanya. Nggak apa-apa ya. Oke ya. Yang penting kedengaran. Oke, lanjut. Sampai mana? Budaya perusahaan dan komunikasi, Hunger dan Balance. Oh iya. Untuk menjelaskan. Lanjut. Terus ada Gordon 1985. Manakala perubahan berhasil terjadi, pemimpin senior terobsesi untuk menyampaikan hal-hal berikut kepada anggota. Performa dan posisi organisasi pada saat ini dilihat dari persaingan dan prospeknya di masa mendatang. Terus visi organisasi hendak menjadi apa dan bagaimana untuk mencapainya. Terus kemajuan yang telah dicapai organisasi dalam meraih tujuan tersebut. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Lanjut ya. Terus masih lanjutannya lagi ya. Menunjukkan tujuan perusahaan. Sampai mana? Bukan. Ini udah yang D. Makanya loh. Manajemen citra perusahaan. Ini 1970 memberikan 15 alasan mengapa organisasi harus mengelola identitas perusahaannya. Itu ada nilai profesional, mendorong perilaku yang memuaskan terhadap organisasi, mempengaruhi penjualan produk, memberikan keuntungan tambahan pada produk, menarik para stakeholders, menarik para pekerja, membina hubungan baik dengan lingkungan kerja, membina hubungan baik dengan pemerintah, mempengaruhi anak, menciptakan keakraban yang menyenangkan, mencerminkan sosok perusahaan, menunjukkan tujuan perusahaan, terus ada menunjukkan kebutuhan perusahaan, menunjang keputusan pemimpin, sarana persaingan bagi perusahaan yang lebih kecil, Ya, jadi itu ya. di halaman 5.72. Iya. Jadi ada faktor-faktornya, terus habis itu ada beberapa yang nanti dijelaskan Mbak Kania lanjutnya ya diagramnya. Coba di barat. Dalam presentasinya mengenai pembentukan konsep citra perusahaan memberikan 3 utama, yaitu kepribadian perusahaan, identitas perusahaan, dan citra perusahaan. Bisa dilihat di gambar 5.22 ya. Jadi faktor pengembangan citra perusahaan itu akan dipengaruhi oleh corporate personality atau kepribadian perusahaan, terus corporate identity itu identitasnya perusahaan, sama corporate image-nya perusahaan kayak apa gitu. Lanjut. Kok jelas ya udah teman-teman, jelas ya. Kepribadian perusahaan tuh kayak gimana kepribadiannya, kebutuhan manusia. Kalau perusahaan itu juga kepribadian. Yang akan mengembangkan citra perusahaannya. Misalnya kalau kayak Mbak Kania, kayak kepribadiannya kayak apa, akhirnya pokoknya Mbak Kania kan termasuk orang yang gayeng gitu ya. Kayak gayeng. Apa sih gayeng? Yang konyol gitu tuh loh. Apa sih? Banyak apa sih, sering bercanda gitu. Nah, itu akhirnya
akan membentuk citra dia sebagai individu yang, oh, Mbak Kania tuh orangnya lucu, kocak kayak gitu. Terus identitas itu juga bisa dimasukkan ke dalam apa? Gimana kita melihat perusahaan gitu ya. Citranya, identitas sama kepribadian. Jelas ya? Kayaknya jelas. Langsung. Tuh. Selanjutnya yaitu pembentukan citra Padahal galak kata. Spektor 1991 menjelaskan bahwa ada 6 faktor mengapa orang menyatakan citra mereka terhadap perusahaan. Jadi ada dinamis, pionir, mencari perhatian, aktif, berorientasi pada tujuan. Terus yang kedua, kooperatif, bersahabat, disukai orang, ingin dihargai. Yang ketiga, bisnis, bijaksana, persuasif, terorganisir dengan baik. Terus ada karakter, sopan, punya reputasi dan berwibawa. Terus sukses, kondisi keuangan, percaya diri, pendiam, penyendiri, suka berhadiah, berhati-hati. Iya, itu kelompok-kelompoknya ya. Pengukuran citra perusahaan. Pengukuran citra perusahaan. Lanjut ya. Terus yang E, audit komunikasi. Yaitu proses yang dapat membantu perencanaan komunikasi pemasaran dalam memperkirakan sesuai atau tidak organisasi atau perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan konsumen dan stakeholders yang lain melalui cara yang efektif dan bermakna. Iya, jadi gimana audit proses untuk menilai komunikasi itu apakah berjalan baik atau efektif atau tidak gitu ya. Terus lanjut. Terus merupakan faktor penentu ketika komunikasi disarankan dan dipahami khalayak sasaran, di mana pesan diharapkan pada tempat pertama di kepala mereka. Jadi biar Iya. Terus ada prosedur yang berkaitan dengan audit komunikasi, yaitu semua produk yang berkaitan dengan komunikasi baik cetak dan visual. Itu seperti brosur, laporan, undangan, lain. Iya. Terus ada IN 1992 menyatakan cara yang dapat dilakukan dalam audit komunikasi adalah dengan matriks komunikasi. Apa itu? Lihat tabel 5.6. Halaman 5.79. Itu jadi dikelompokkan ada 2 tipe, yaitu tipe vertikal sama horizontal, ya. Terus dikelompokkan mana untuk yang vertikal itu jenis-jenis pesan yang diterima, misalnya kayak lewat promotion tools-nya tadi, kayak periklanan, promosi, surat langsung, kayak gitu. Terus yang ke arah horizontal itu melalui media yang digunakan, misalnya kayak media televisi, cetak, kayak gitu ya. Lanjut ya, Mbak Lania. Oke. Yang terakhir. Oh, terakhir ya. Kapabilitas fungsional. Berkaitan dengan wilayah fungsional individu dalam organisasi, meliputi kapabilitas finansial, kapabilitas manufaktur, dan kapabilitas pemasaran. Kapabilitas finansial itu berkaitan dengan uang. Yaitu yang bisa bagi kegiatan komunikasi dalam perusahaan. Kalau uang langsung cepet ya, uang. Langsung banget soalnya. Finansial langsung inget uang. Besok kalau ujian